Wondershare Filmora adalah aplikasi edit video yang paling bersahabat untuk konten kreator. Dan fitur-fiturnya cukup menakjubkan, jauh lebih keren dari yang saya kira sebelumnya. Sebenarnya ada aplikasi edit video lain yang juga bagus, cuma masalahnya rata-rata tidak mudah digunakan dan memerlukan waktu panjang untuk dipelajari karena ada segudang settingan yang bisa bikin bingung. Namun aplikasi edit video yang namanya Wondershare Filmora mampu mengeliminasi sebagian besar dari masalah-masalah tersebut. Karena telah dirancang sedemikian rupa agar orang-orang yang baru belajar ngedit pun bisa bikin transisi keren seperti ini, atau efek video seperti ini, animasi teks, dan masih banyak lagi. Jadi dipakainya itu gampang banget. Di Wondershare Filmora pun terdapat tambahan tools keren yang berteknologi AI. Salah satunya adalah fitur auto reframe yang memungkinkan kita mengubah aspek rasio video ke ukuran lainnya secara otomatis tanpa harus geser-geser secara manual untuk kepasin posisinya. Yang lebih keren, fitur auto bitsync di Wondershare Filmora memungkinkan kita bikin video jedak-jeduk hanya dalam beberapa menit saja walaupun kita baru belajar ngedit video. Kita import dulu semua video atau image yang akan digunakan, terus import juga musiknya. Selanjutnya tinggal setting speednya, mau cepat atau lambat, suka-suka kita. Untuk efek-efeknya saya akan setting sembarang aja, dan terakhir tinggal klik tombol ini lalu tunggu prosesnya sebentar. Dan ini hasilnya. Fitur-fitur seperti text to speech, perekam layar, dan penghapus background pun sudah tersedia. Tapi yang paling saya suka, Wondershare Filmora memberikan kita segudang template siap pakai. Jadi ngedit video itu bisa lebih mudah dan bisa lebih cepat beres. By the way, aplikasi ini juga tersedia versi HP-nya yang bernama Filmora Go. Dan nanti kita akan lihat juga penampakannya. Oke, di sini saya menggunakan Wondershare Filmora 11. Sebelum bikin project, kita bisa pilih aspek rasionya dulu sesuai dengan ukuran video yang kita perlukan. Sama seperti aplikasi edit video lainnya, kita bisa import video footage, image, dan audio, lalu kita bisa masukin ke timeline. Playhead-nya sendiri memiliki tombol gunting yang bisa kita gunakan untuk melakukan cutting dengan cepat. Dan kita pun bisa menggunakan shortcut Ctrl B untuk melakukan cutting. Tapi kalau pengen cutting lebih cepat lagi, kita bisa aktifkan mode quick split, lalu tinggal cutting aja di tempat yang kita inginkan. Enaknya kalau pakai mode quick split, kita nggak perlu geser-geser timeline untuk ngepasin posisi cuttingnya, karena ada garis pembantu yang otomatis ngikutin pergerakan mouse, dan previewnya juga otomatis ikut bergeser. Saat melakukan trimming pun lebih enak, karena klip-klip selanjutnya akan otomatis bergeser. Kalau kita trim salah satu klip yang ada di tengah, klip-klip selanjutnya pun akan otomatis bergeser. Jadi udah nggak perlu capek geser-geser klip lainnya secara manual satu persatu. Tapi kalau perlu seleksi beberapa klip tertentu, lalu mau geser manual pun tetap bisa. Dan kalau ada celah bolong seperti ini, terus kita pengen rapetin, tinggal diklik aja dan dilihat di sini. Celah bolongnya langsung ketutup tanpa harus geser-geser. Kalau kita pilih salah satu potongan klip yang ada di timeline, terus klik tombol edit, maka di bagian kiri atas akan diberikan banyak opsi editing dasar yang mungkin kita perlukan. Di sini ada transform yang sering kita perlukan kalau mau ngatur scale, rotasi, atau posisi. Terus di bawahnya juga ada beberapa settingan lainnya seperti compositing, motion tracking, chroma key, dan lain-lain. Di bagian atasnya pun ada beberapa tab. Di sini ada tab color supaya kita bisa melakukan color grading baik secara manual atau menggunakan LUT. Tinggal pilih aja LUT yang kita suka dan warna videonya akan langsung berubah. Lalu di sini ada tab animation alias animasi keyframe. Kita bisa set keyframe-nya secara manual atau langsung pilih aja dari preset yang sudah disediakan. Presetnya tinggal di-drag aja ke salah satu klip yang ada di timeline. Dan terakhir di sini ada tab speed yang bisa kita pakai kalau mau bikin slow motion atau fast motion. Ada mode speed rampingnya juga kalau kita mau mengubah-ubah speed videonya secara dinamis. Bisa atur-atur sendiri atau pilih dari preset yang sudah disediakan. Salah satu fitur Filmora yang bisa ngebantu kita ngedit lebih cepat lagi adalah fitur preset templates. Contohnya kalau kita mau bikin intro video keren dengan animasi teks, kita bisa masuk ke sini dan pilih template yang ingin kita gunakan. Selanjutnya tinggal di-drag aja ke timeline dan langsung dibikinin intro yang keren sama Filmora. Untuk teksnya kalau mau dirubah tinggal diedit aja langsung di layar previewnya.
Kalau perlu stok footage dan image bebas hak cipta dari Pexels, Pixabay, atau Unsplash, kita bisa langsung cari di sini. Jadi udah nggak perlu buka-buka browser lagi. Langsung aja kita drag ke timeline dan Filmora akan secara otomatis nge-download footage-nya. Kalau udah beres downloadnya, langsung dimasukin ke timeline sama Filmora, dan kita bisa edit-edit lagi. Untuk animasi GIF dan stiker, bisa langsung cari di sini, karena Filmora udah terintegrasi dengan Giphy. Terus kalau perlu background musik, tinggal masuk aja ke menu audio. Cuma pastikan pilih dari kategori yang free supaya bebas hak cipta. Tinggal pilih aja salah satu dan drag ke timeline. Kalau kita select audio klip yang ada di timeline, entah itu musik atau voice over, terus kita klik edit, maka di sini kita bisa atur-atur settingannya. Kita bisa atur volumenya di sini. Dan di atas sini ada pengaturan panning. Selain itu juga di sini ada banyak settingan lainnya. Ada preset equalizer, ducking, auto normalization, dan juga denoise. Dan kalau mau balancing semua audio track yang ada, kita bisa masuk ke audio mixer dengan ngeklik tombol yang ada di sini. Yang paling enak kalau ngedit pakai Filmora itu, kita bisa bikin transisi dan video efek keren tanpa harus jago ngedit. Karena di sini sudah disediakan banyak opsi transisi dengan animasi keren yang bisa langsung kita pakai. Tinggal pilih aja yang kita suka, terus drag ke timeline, lalu drop di antara potongan klip. Kita juga bisa atur durasi transisinya, tinggal di drag aja. Untuk nambahin video efek, tinggal masuk aja ke sini. Sama seperti halnya transisi, di sini juga sudah disediakan banyak efek yang bisa kita pilih. Kita lihat dulu klip yang akan ditambahkan efek. Terus saya akan pilih efek yang ini dan langsung drag ke timeline. Kita juga bisa atur durasinya kalau perlu. Coba kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat salah satu kategori efek di sini, ada yang namanya AI Portrait, dan fitur ini menurut saya keren banget. Contohnya di sini saya punya video orang lagi ngedance. Nah, dengan fitur AI Portrait, kita bisa nambahin efek keren di sekitar tubuh orangnya. Lalu di sini ada menu Elements yang memungkinkan kita untuk bikin motion graphic seperti ini dengan lebih mudah. Cara pakainya pun sama dengan transisi dan efek. Untuk bikin animasi teks pun sudah disediakan banyak banget templates, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ngatur settingan animasinya. Tinggal di drag aja untuk masukin, terus kita bisa edit teksnya. Jadi kalau ngedit pakai Filmora, kita bisa menghasilkan video keren tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mengasah skill editing. Fitur lainnya yang mungkin kalian butuhkan adalah text to speech. Jadi kalau kita bikin teks di video, contohnya di sini saya udah bikin 2 teks dan kita pengen masukin narasi tapi malas ngerekam suara. Nah, kita bisa pakai fitur text to speech yang ada di Filmora. Saya akan select kedua teksnya, terus klik tombol text to speech di sini. Kita bisa pilih bahasa yang sesuai dan saya akan pilih bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia disediakan 4 suara, 2 pria dan 2 wanita. Untuk dengerin dulu suaranya, kita bisa double klik. Wondershare, kreativitas sederhana. Saya akan pilih yang ini, terus di sini juga ada settingan untuk speed dan pitch suaranya. Tapi saya akan biarkan saja dan klik OK. Kita harus tunggu dulu prosesnya sampai beres. Nah, di bagian ini, kita bisa lihat kuota karakter text to speech yang masih tersisa. Oke, prosesnya udah beres dan saya akan close settingan text to speech-nya. Kalau sekarang kita lihat di timeline, di sini udah ada 2 audio klip, yaitu audio text to speech yang di-generate oleh Filmora. Posisinya juga udah pas sama teksnya, tapi kita bisa atur-atur lagi kalau memang perlu. Coba saya play. Hari ini aku duduk sendirian di pegunungan. Tiada yang menemani kecuali alam yang indah ini. Nah, itu dia fitur text to speech-nya. Untuk versi HP-nya, yaitu Wondershare Filmora Go, memiliki segudang fitur yang mudah dipakai saat melakukan editing. Nggak sebanyak fitur yang ada di versi komputer, tapi tetap bisa membantu kita untuk edit video dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan menurut saya, fitur-fitur yang ada di versi HP-nya pun sudah lebih dari cukup. Salah satu fitur yang saya suka adalah fitur template-nya. Saya akan pilih salah satu template di sini. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa klip video atau image sesuai instruksi di sini. Dan saya akan masukkan random aja sesuai yang ada di HP saya. Setelah itu tinggal tekan di sini, lalu tunggu prosesnya. Dan hasilnya seperti ini. Baik Wondershare Filmora 11 dan Wondershare Filmora Go bisa dicoba dulu secara gratis. Untuk link download masing-masing bisa kalian cek di deskripsi video ini, silahkan aja pilih sesuai dengan device yang kalian miliki. Cuma perlu diketahui kalau versi gratisnya itu akan menempelkan watermark, jadi memang tidak sepenuhnya gratis.
Nah, kalian mending install versi gratisnya dulu dan coba-coba dulu aja fitur-fiturnya. Kalau memang suka dan cocok, baru nanti kalian upgrade ke versi yang berbayar. Dan jangan lupa, linknya ada di deskripsi, jadi langsung aja klik untuk download Wondershare Filmora 11 atau Wondershare Filmora Go.